Selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Pasti sehat selalu kan bersama keluarga kan? Nah, kita masih ibadah online ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan ya. Untuk memulai ibadah kita, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Mari Kita Bersukaria. Berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Adik-adik, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, hingga detik ini Kau masih mempersatukan kami Tuhan, walaupun di rumah kami masing-masing, tetapi hati kami tetap bersatu untuk memuji memuliakan nama-Mu melalui ibadah online ini. Ya Bapa, berkatilah ibadah online kami ini, supaya ibadah online ini tetap menjadi kebanggaan bagi kami, karena kami masih beribadah untuk memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah firman-Mu berkumandang dan menyinari hati kami dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampunilah segala dosa-dosa kami Bapa, supaya kami selalu layak di hadapan-Mu dan selalu layak menjadi saluran berkat-Mu. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, mari kita bernyanyi dengan judul lagu Kasih. Seperti kasih Yesus, K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu sabar, tidak mudah marah-marah.
sebelum kita mendengar cerita untuk hari ini, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang berkuasa dalam surga, kembali Tuhan, kami mengucapkan puji syukur kehadirat-Mu Bapa atas segala penyertaan-Mu dari hari-hari kemarin hingga pada saat hari ini Tuhan. Kami boleh ada semua Tuhan karena Engkau Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Tuhan, Engkau yang mengerti kami, berkati kami, bukalah hati dan kami agar apa yang menyenangkan pada hari ini boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni segala salah dan dosa kami Tuhan, agar kami layak menerima setiap berkat yang Tuhan berikan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik buka Alkitabnya untuk khotbah kita hari ini. Kita sama-sama membaca ya adik-adik. Lukas 10 ayat 25 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Nah, adik-adik di sini menceritakan tentang kebaikan seseorang. Yesus mengajarkan perumpamaan supaya mudah dimengerti. Nah, dalam cerita ini kita diajarkan untuk kita saling mengasihi. Bagaimana kita mengasihi orang lain walaupun itu berbeda dengan kita ya adik-adik. Mungkin sukunya berbeda, agamanya juga berbeda, bahkan kulitnya juga mungkin berbeda, atau mungkin juga antara orang kaya dan orang miskin, tapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Nah, kita disuruh supaya kita mengasihi dengan segenap hati kita, sebagaimana kita mengasihi diri kita sendiri ya adik-adik. Nah, cerita kali ini adik-adik itu mengenai orang Samaria yang murah hati. Nah, pada suatu hari adalah orang yang pergi berjalan-jalan, yang membawa banyak hartanya. Dia pergi berjalan-jalan ke suatu kota, tapi adik-adik di tengah jalan dia dirampok oleh penyamun
dia sudah melihat bahwa itu sudah luka-luka tidak bergerak sama sekali, tapi dia juga hanya melihat sekilas, dia tidak menolong adik-adik. Kemudian ditinggalkan itu, dia pergi berjalan terus, dia tolong. Kemudian lewatlah orang Samaria ini. Kalian seperti yang kita tahu adik-adik, orang Samaria ini tidak disukai oleh orang-orang Lewi tadi atau orang Iman tadi. Mereka tidak disukai karena apa ya? Mungkin ya sama seperti kita adik-adik juga mungkin ada temennya yang nggak disukai di sekolah atau di mana gitu, nggak tahu apa sebabnya nggak suka. Nah mungkin begitu juga dengan orang Samaria ini adik-adik. Banyak orang yang tidak suka dengan orang Samaria ini. Tapi adik-adik tahu nggak sih yang menolong itu orang yang mana dari antara yang ketiga tadi? Iya, orang Samaria itu. Dia datang, dia lihat itu, kemudian dia bersihkan luka-lukanya, dia kasih pakaian, terus tahu nggak dibawa kemana? Dia dibawa ke penginapan adik-adik, dirawatnya, terus dia bilang ke tempat yang punya penginapan, ini rawatlah dia, ini ada uang aku kasih untuk merawat, untuk biayanya. Nanti kalau ini kurang kau pakai untuk mengurus dia, nanti aku akan menggantinya saat aku kembali. Nah, dari antara semua orang yang tidak disukai itu, ternyata adik-adik yang menolong itu justru orang yang tidak kita sukai. Justru dia yang menunjukkan belas kasihan. Nah, terkadang ada kita nggak menyukai teman, tidak menyukai seseorang, tetapi justru itulah yang menolong kita. Justru orang yang kita sukai mungkin, atau teman kita yang teman dekat kita, justru itu akan menjauh saat kita susah. Nah, jadi di sini adik-adik kita diajarkan untuk mengasihi itu jangan berpilih-pilih, tetapi kasihilah seperti kau juga mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana adik-adik menyayangi dirimu sendiri? Nah, begitulah kita juga seharusnya menyayangi orang lain. Seperti Tuhan Yesus, Dia menyayangi kita semua. Dia rela berkorban untuk menebus dosa-dosa kita, dosa adik-adik, dosa kakak, dosa kita semua. Dia rela datang ke dunia untuk menebus kita, supaya kita memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, demikianlah adik-adik. Jadi kakak minta, ya kalaupun kau ada tidak menyukai orang, misalnya ada temanmu yang tidak kamu sukai, tapi kita harus tetap berbuat baik terhadap dia. Jangan langsung dia itu kan nggak ini, dia kan nggak baik sama aku, dia kan begini, dia kan nggak mau bantu aku. Jangan ya adik-adik. Kalaupun misalnya orang yang kamu tidak sukai itu halangan, kamu harus tetap menolongnya. Nah, demikianlah adik cerita kita pada hari ini. Kiranya apa yang kita dengarkan boleh kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Bapa, kami kembali datang ke hadirat Bapa, mengucap syukur buat segala kasih setiamu Tuhan kepada kami, yang memelihara kami, menjaga kami.
mari kita bernyanyi dengan judul lagu Kasihnya Seperti Sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai, damainya seperti sungai di hatiku, mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Damainya seperti sungai di hatiku. Jadi sebelum mengakhiri ibadah kita, mari lipat tangannya, tutup matanya, mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.